Baik, mungkin sekarang jika proses cooking itu sudah buka, itu tampilan folder ini itu kan seperti ini. Dan yang tersimpan ini format DLT. Jadi yang akan nanti dipakai untuk analisis, kemudian untuk visualisasi, ini adalah file yang ini, yang DLG yang ini. Lalu bagaimana caranya kita melakukan analisis gitu ya, terkait nilai remes di kemudian konstanta inhibisi gitu. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal buka saja Autodoc Tools-nya, kemudian pilih Analyze, kemudian ke Docking, lalu pilih Open. Oke, setelah itu pilih file yang formatnya itu DLG, kemudian Open. Nah, jadi ini file, jadi ini ligand yang sudah di dockingkan gitu ya, yang hasil di docking tadi. Kemudian pilih Analyze lagi, kemudian pilih Confirmation, lalu pilih Log. Dan ini sudah terlihat ya gitu bahwa delta G yang paling rendah itu adalah ini ya gitu. Delta G yang paling rendah itu di -11,67, kemudian konstanta inhibisinya di 2,79. Jadi delta G ini juga berfungsi untuk nanti melakukan analisis dengan senyawa uji gitu ya. Karena kebetulan natif ligand yang terkompleks dengan reseptor 3-HRT ini merupakan obat, jadi nanti senyawa ujinya dibandingkan dengan delta G dari natif ligand itu sendiri atau obat yang sudah terkompleks gitu. Jadi di seperti itu. Jadi nanti tinggal di input saja gitu ya, tinggal dicatat saja nilai delta G yang paling rendahnya berapa, kemudian konstanta inhibisinya berapa. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan visualisasi untuk melihat ya, tumpang tindih antara ligan sebelum didockingkan dengan ligan sesudah didockingkan gitu. Nah, ini masih tahapan proses validasi gitu, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode yang dipakai itu sudah memenuhi syarat validitas, di mana syarat validitas tersebut yaitu memiliki nilai RMSD kurang dari 2 Armstrong dan terlihat tumpang tindih gitu ya antara ligan sesudah didockingkan dengan ligan sesudah didockingkan. Untuk visualisasinya itu bisa menggunakan software Biopia, tapi sebelum kita visualisasi, kita buka terlebih dahulu file yang format DLG ini menggunakan Notepad. Oke. Lalu kita Ctrl F, cari lowness energi gitu ya. Oke. Jadi ternyata energi paling rendah itu dia eh, di running ke 39 gitu dengan nilai RMSD
1,3 Armstrong gitu ya. Jadi ini sudah valid ya gitu karena sudah kurang dari 2 Armstrong seperti itu. Kemudian kita copy ya yang dari model ini sampai ke ini N NMDL gitu. Kita copy, kemudian kita buka notepad yang baru dan dipaste di sini. Setelah itu filenya ini disimpan dalam format PDB gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk visualisasi gitu ya, untuk memudahkan visualisasi nanti. Oh, files. Ini saja ligand terdocking. Titik PDB. Baik, jika filenya sudah tersimpan, ya, hmm, maaf, salah simpan. Oke. Ini sudah tersimpan ya tuh, ligand setelah docking. Kemudian kita buka di biopia. Oke, ligand sudah docking. Serta ligand yang belum didockingkan. Oke, lalu kita pindahkan ligand ini ke ini. Jadi ini sudah tumpang tindih ya gitu antara ligand sebelum didockingkan dengan ligand sesudah didockingkan gitu. Untuk mempermudah, kita rubah terlebih dahulu warnanya. Untuk ligand sebelum didockingkan ini warnanya hijau. Serta ligand. Ya. Jadi ligand sesudah didockingkan ini warnanya kuning, sedangkan yang sebelum didockingkan itu warnanya hijau. Kemudian kita lihat ya tumpang tindih
0,62 Armstrong gitu ya, hampir mirip dengan yang tadi gitu ya. Jadi masih di bawah 2 Armstrong dan ini sudah memenuhi syarat validitas. Kemudian jangan lupa untuk disimpan gambarnya. Jadi sudah terlihat tumpang tindih ya. Disimpan gambarnya dalam format JPG. Backgroundnya jadi transparan ya. Jadi nanti untuk proses visualisasi tumpang tindih gitu ya sudah selesai. Selanjutnya kita visualisasi itu ya ligand hasil docking ini uh, dengan reseptornya gitu ya untuk melihat interaksi ikatan gitu ya antara ligand tersebut dengan reseptornya. Buka file yang ini kemudian sama reseptornya. Hmm. Lalu kita pindahkan ligand ini ke reseptor. Ini sudah pindah ya. Jadi sudah tertambat uh, ligand tersebut ke reseptor. Lalu kita lakukan visualisasi. Caranya di reseptor, kemudian lalu kita pilih ligand, pilih ligand interaksi. Lalu untuk melihat interaksinya di sebelah mana kita klik kanan, kemudian pilih label, pilih add. Ya, kemudian kita pilih asam amino. Jadi ini sudah ada ya residu asam aminonya serta ikatannya kita. Lalu untuk memperjelasnya kita lihat dalam 2 dimensi. Ini sudah dalam 2 dimensinya gitu ya. Di sini ada beberapa residu asam amino, yaitu ada metionin, leucin, threonine, alanin, leucin, dengan kodenya masing-masing. Seperti itu. Dan yang garis putus-putus ini merupakan menandakan adanya interaksi gitu ya antara ligand dengan reseptor gitu, dengan sisi aktif dari reseptor itu sendiri. Kemudian untuk yang warna pink ini untuk keterangannya gitu ya, interaksi yang terjadi itu ikatannya apa gitu, apakah ikatannya hidrogen atau alkil, alkil atau van der Waals atau apa gitu. Nah, kebetulan di interaksi antara natif ligand dengan reseptor 3RT ini dia ada 3 interaksi ikatan gitu ya, ada ikatan hidrogen, kemudian ikatan karbon hidrogen. Nah, yang ini ikatan karbon hidrogen serta ikatan alkyl dan juga pale alkyl yang ini ya. Kemudian untuk interpretasi hasilnya di Autodoc 4 ini gitu. Jadi kita dapat beberapa parameter gitu ya. Yang pertama
kita tahu RMSD yang tujuannya ya untuk melihat untuk validasi gitu ya kalau untuk RMSD itu sendiri gitu. Jadi pada tahapan validasi gitu. Kemudian kita dapat juga nilai energi bebas katanya atau delta G yang min 11,67 tadi. Kemudian kita juga dapat konstanta inhibisinya serta kita dapat visualisasi struktur dan dimensi ataupun tiga dimensinya. Kemudian untuk interpretasi hasil keseluruhan gitu. Jadi nanti senyawa uji gitu ya. Hasil pertama yang dibandingkan itu adalah nilai delta G-nya apakah lebih rendah atau tidak gitu. Kemudian visualisasi hasilnya gitu dilihat apakah memiliki kemiripan dengan native ligand atau dengan obat pembanding gitu pada interaksi ikatan hidrogennya itu yang utamanya. Kemudian yang keduanya apakah terikatnya pada residu asam amino esensial atau tidak gitu. Jadi residu asam amino esensial itu adalah residu yang bisa memberikan efek gitu ya, efek biologis seperti itu. Kita tahunya dari mana residu tersebut esensial atau tidak gitu. Kita bisa studi literatur gitu dari beberapa jurnal manakah residu asam amino yang esensial gitu ya dari interaksi tersebut gitu. Seperti itu. Mungkin untuk analisisnya dicukupkan sekian tutorial kali ini. Terima kasih, semoga uh, penjelasannya cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.